Bab 55. Gelandangan. POV Author. Atta berjalan mendekat ke arah mereka. Atta ingin memperjelas apa yang baru aja ia dengar. "Kenapa Pak Atta di sini?" tanya Pak Freddy Sampo. "Dia kayak orang kelincutan." "Saya sengaja ikutin Bapak," jawab Atta jujur. Pak Freddy Sampo pun langsung melihat ke arah kakek Sugiono. Wajahnya langsung berekspresi merasa bersalah. "Maaf, Pak. Saya tak tahu kalau ternyata Pak Atta mengikuti saya. Saya tak tahu kalau dia." "Sudahlah. Tak apa-apa." Kakek Sugiono memotong ucapan Pak Freddy Sampo. "Sekarang pergilah," titahnya. Pak Freddy Sampo pun patuh. Ia segera melenggang pergi. Kini di depan gerbang sekolah hanya tinggal Atta, kakek Sugiono, dan Ferguson. "Apa benar? Apa yang baru saja saya dengar? Saya adalah cucu kakek?" tanya Atta ke arah kakek Sugiono. Kakek Sugiono tak langsung menjawab pertanyaan Atta. Matanya malah tampak berkaca-kaca. "Benar, Tah, kamu adalah cucu kakek." Klek. Atta lagi-lagi terkejut. "Maaf, kakek selama ini telah sama saja menelantarkanmu. Kakek telah membuat hidupmu sengsara karena kakek tak pernah merestui hubungan ibumu dan ayahmu. Hingga ibumu pergi dari kehidupan kakek. Kakek tak tahu jika ternyata ibumu telah melahirkanmu. Bahkan kakek juga tak tahu bahwa ibumu dan ayahmu telah meninggal dunia karena kecelakaan. Membuatmu menjadi yatim piatu sedari kecil. Membuat hidupmu jadi terlunta-lunta, hidup hanya dengan seorang nenek. Aku tahu, kamu pasti sangat membenci kakek. Karena kakaklah, hidupmu jadi sengsara. Hidup dengan kemiskinan yang menyedihkan. Juga hidup dengan tap. Ucapan kakek Sugiono terhenti karena tiba-tiba saja Atta berlari ke arahnya. Berjongkok di hadapan kakek Sugiono, lalu memeluk erat-erat laki-laki tua tersebut. Atta seneng banget, "Kek. Ternyata Atta masih memiliki kakek. Ternyata Atta nggak cuma punya mbah doang." Ucap Atta sambil wajahnya tertempel di pundak kakek Sugiono. "Jadi kamu tak marah sama kakek?" tanya kakek. "Enggak." Atta sama sekali nggak marah. Lagian untuk apa Atta marah? Kakek enggak salah apa-apa. Jelas Atta sembari melepas pelukannya. Ia melihat ke arah kakek Sugiono. Mata kakek Sugiono semakin berkaca-kaca. Bahkan ada butiran bening keluar dari sudut matanya tersebut. Ia menangis. Tetapi menangis karena bahagia. Kali ini kakek Sugiono lah yang memeluk erat tubuh Atta. Ia tengah meluapkan kebahagiaannya. Ferguson yang menyaksikan kejadian tersebut ikut merasa bahagia. "Oh ya, kakek tinggal di panti jompo mana?" tanya Atta setelah pelukan kakek Sugiono terlepas. "Panti jompo?" Kakek Sugiono terkejut dengan pertanyaan Atta. Ia sekilas melirik ke arah Ferguson. "Kakek tidak tinggal di panti jompo, Tah, tapi kakek tinggal di sebuah rumah," terang kakek Sugiono. "Oh, rumah kecil," sahut Atta. "Kecil?" Kakek Sugiono kembali terkejut dengan ucapan Atta. "Iya, kecil. Kakek adalah kakek-kakek miskin yang terlunta-lunta, kan? Enggak punya sanak saudara. Atau jangan-jangan kakek selama ini adalah gelandangan. Kakek sering hidup di jalanan ya? Pasti kakek makan dengan mengais makanan di tong sampah. Ya, kan? Tapi tenang aja, Kek. Setelah bertemu Atta yang akan menghidupi kakek. Gaji Atta lumayan, kok. Jadi kakek enggak perlu lagi khawatir kalau enggak bisa makan. Kakek sudah punya Atta, cucu kakek." Klek. Kakek Sugiono dan Ferguson hanya mampu menelan ludah mendengar ucapan Atta. "Oh ya, laki-laki ini siapa, Kek? Teman kakek ya? Sama-sama gelandangan juga, kah?" Atta menunjuk keberadaan Ferguson. "Kenalin tuan muda. Nama saya Ferguson. Saya asisten pribadinya Tuan Sugiono," ucap Ferguson memperkenalkan diri. "PHT, hahaha." Atta tiba-tiba tertawa. Jadi di dunia pergelandangan ada semacam asisten pribadi juga ya? Klek. Lagi-lagi kakek Sugiono dan Ferguson hanya mampu menelan ludah mendengar ucapan Atta. "Oh ya, kakek udah makan. Pasti kakek kelaparan, kan? Karena berhari-hari nggak makan."
Ayo akan Ata traktir kalian makan. Ajak Ata. Ata ambil motor dulu ya. Kakek sama Pak De Ferguson tunggu di sini sebentar. Ata pun pergi dari hadapan kakek Sugiono. Ia masuk ke dalam kawasan sekolah. Kini di tempat ini hanya tinggal kakek Sugiono dan Ferguson. Maksudnya si Ata apaan ya? Tanya kakek Sugiono kepada sang asisten pribadi. Sepertinya dia mengira bahwa kita adalah orang miskin. Kita adalah gelandangan, Pak. Jawab Ferguson. Apakah penampilan kita segelandangan itu? Kurasa tidak. Lalu mengapa dia menganggap kita gelandang? Mungkin dia terlalu naif. Menganggap semua orang di dunia ini juga miskin seperti dirinya. Kakek Sugiono pun mengangguk-anggukan kepalanya mendengar penjelasan Ferguson. Bram, Bram, Bram. Terdengar suara motor milik Ata. Motor yang bergerak mendekat ke arah kakek Sugiono dan Ferguson. Ayo, kalian naik. Aku akan bawa kalian ke warung mie ayam di ujung jalan sana. Titah Ata. Maksudnya kita akan naik motor itu bertiga? Tanya kakek Sugiono. Iya, kek. Jawab Ata. Tapi kakek bawa Mo. Kakek tuh nggak perlu sungkan sama Ata. Sama cucu kakek sendiri. Ata memotong ucapan kakek Sugiono. Ata nggak masalah kok traktir kalian berdua. Ucapnya sambil turun dari motor. Dan tanpa babi bu tiba-tiba aja ia mengangkat tubuh kakek Sugiono. Ia tangkringin ke atas si Ayang. Lalu, ia melipat kursi roda yang semula diduduki oleh kakek Sugiono. Ia menaruh di belakang steng. Ata segera naik kembali ke atas Ayang. Kemudian, ia menengok ke arah Ferguson yang malah berdiri terbengong gak ngapa-ngapain. Ayo, Pak De Ferguson juga naiklah. Titah Ata. Baik, Tuan Muda. Ferguson pun patuh. Ia ikut naik ke atas si Ayang. Jadi kini posisi mereka. Ata di depan, kakek Sugiono di tengah, dan Ferguson berada di belakang. Si Ayang pun benar-benar melaju melewati jalanan di siang hari ini. Ata begitu bersemangat. Mungkin karena saking girangnya ia atas pertemuannya dengan sang kakek. Selang beberapa menit, si Ayang pun berhenti di depan sebuah warung mie ayam. Mereka bertiga segera turun. Tak lupa Ata membenarkan kembali posisi kursi roda untuk diduduki sang kakek. Ayo masuk. Ajak Ata. Mereka segera masuk ke dalam warung mie ayam. Mie ayam 3 ya, Meng. Yang 2 porsinya dibanyakin. Soalnya mereka lagi kelaparan banget. Lantang Ata ke si mamang penjual mie ayam, sambil menunjuk kakek Sugiono dan Ferguson. Mereka bertiga segera duduk di bangku yang disediakan. Menunggu pesanan mie ayam mereka jeti. Selang beberapa menit, mie ayam itu pun datang. Si mamang meletakkannya di hadapan Ata, kakek Sugiono, dan Ferguson. Silahkan dimakan. Kek, mie ayamnya. Nanti kalau udah habis dan pengen nambah, kakek tinggal bilang sama mamang penjual. Biar dibuatin lagi. Ata ngerti kok. Kakek jarang kan makan makanan kayak gini. Pasti selama ini kakek makan makanan basi hasil dari ngorek-ngorek sampah. Makanya sekarang kakek harus puas-puasin makan mie ayamnya. Klek. Untuk kesekian kalinya kakek Sugiono dan Ferguson hanya mampu menelan ludah. Mereka mulai menikmati mie ayam masing-masing. Kakek Sugiono begitu lahap. Sampai-sampai gigi palsunya copot, dan hampir ketelen sendiri. Ata begitu senang melihat kelahapan kakek. Ia pikir karena kakek yang gak pernah makan makanan yang layak. Padahal sesungguhnya karena kakek Sugiono belum pernah merasakan mie ayam pinggir jalan seperti ini. Kakek enggak ambil gorengan. Ata menyodorkan nampan berisi gorengan ke hadapan kakek Sugiono. Pak De Ferguson juga boleh ambil. Kok? Ucapnya lagi. Kali ini terhadap Ferguson. Nanti Ata akan bungkusin gorengannya buat kalian. Buat dibawa pulang. Paling di rumah kecil kalian. Kalian gak punya apa-apa kan buat dimakan. Klek. Kakek Sugiono dan Ferguson kembali menelan ludah. Oh ya, kakek akhirnya bisa nemuin Ata sejak kapan? Ata akhirnya membuat obrolan lain. Sejak kita bertemu di taman sore itu. Jawab kakek Sugiono. Yang kapan ya, kek? Ata masih belum mengingatnya. Saat kamu menolong kakek. Saat kakek jatuh dari kursi roda. Oh yang itu. Iya, Ata ingat. Timpal Ata. Tahu nggak?
Kek. Waktu itu Ata ngira kalau kakek itu orang kaya loh. Habisnya bawa-bawa seorang perawat segala. Gak taunya cuma seorang gelandangan. Hehehe. Ata terkekeh. Oh ya, kalian juga kan yang kemarin ke pemakaman ayah dan ibu? Tanya Ata. Benar. Jawab serentak kakek Sugiono dan Ferguson. Lalu kenapa kalian kemarin pakai berbohong segala? Mana Pak de Ferguson pakai pura-pura buta lagi? Rutuk Ata. Maaf, habisnya kakek belum siap untuk berterus terang sama kamu. Kata kakek Sugiono. Kenapa belum siap? Kakek mengira kamu akan sangat membenci kakek. Ata bukan orang seperti itu, Kek. Iya, kakek sekarang tahu. Kamu adalah pria yang baik. Kakek beruntung memiliki cucu seperti kamu. Seketika udel Ata pun menjeprak karena pujian dari kakek Sugiono. Diterusin makanannya lagi. Gih, titah Ata. Kakek Sugiono dan Ferguson pun kembali melahap mie ayam mereka masing-masing. Setengah jam kemudian, mie ayam itu pun akhirnya habis. Sebelum meninggalkan warung, Ata benar-benar membungkuskan gorengan untuk kakek Sugiono dan Ferguson. Dan tak hanya itu, Ata juga membungkuskan teh manis untuk mereka. Ata segera menuju ke Mamang si penjual. Ia bermaksud ingin membayar apa yang sudah dimakannya tadi bersama kakek Sugiono dan Ferguson. Totalnya berapa, Meng? Tanya Ata. 50, Mas. Ata pun segera mengambil uang dari dompet. Mereka siapa, Mas? Si Mamang kepo dengan sosok kakek Sugiono dan Ferguson. Dia kakek dan Pak de gue, Meng. Wih, ternyata kakeknya Masnya orang kaya ya. Dia bukan orang kaya. Kok? Masa kalau bukan orang kaya, barang-barang yang dipakai kakeknya Masnya kelihatan mahal-mahal. Lihat tuh, dia pakai jam bermerek. Sepatunya juga bermerek. Bajunya juga. Bahkan lihat no. Gigi palsunya terlihat dari emas. Paling kakek gue nemu barang-barang itu di tong sampah. Kakek gue kan gelandangan. Klek. Mamang penjual mie ayam tampak menelan ludah mendengar ucapan Ata. Setelah selesai membayar, Ata kembali ke hadapan kakek Sugiono dan Ferguson. Ia pun segera menggendong kakek Sugiono untuk ia tangkringkan ke atas ayang. Setelah itu, ia sendiri pun juga ikut naik. Begitupun dengan Ferguson. Ata akan anterin kakek dan Pak de pulang. Ucap Ata sambil menstarter si ayang. Si ayang pun mulai melaju meninggalkan warung mie ayam. Kalian tinggal di mana? Tanya Ata di tengah-tengah perjalanan mereka. Di jalan apa, Rih? Jawab kakek Sugiono. Oke. Ata terus mengemudikan si ayang. Ia tetap lincah berkendara walau memboncengkan dua laki-laki dewasa sekaligus. Tetapi ketika ia lagi asyik-asyiknya menikmati perjalanan, tiba-tiba saja, pritit, pritit, pritit. Sebuah peluit terdengar. Rupanya ada polisi yang mengikutinya. Berhenti, woi. Kalian sudah melanggar peraturan lalu lintas. Ucap lantang polisi tersebut. Polisi yang juga menaiki sebuah motor. Melaju tepat di samping Ata. Kalian tak boleh boncengan bertiga seperti ini. Bahaya tahu. Ucapnya lagi. Maaf, Pak. Habisnya saya terpaksa. Saya nggak mungkin ngebiarin mereka pulang sendiri. Mereka itu gelandangan. Mereka nggak punya ongkos buat naik bus. Jelas Ata. Saya nggak mau tahu. Pokoknya sekarang juga kamu tepikan motor kamu ini. Titah si polisi. Baik, Pak. Ata pun terpaksa patuh. Ia menghentikan si ayang di pinggir jalan. Si polisi pun langsung menghampirinya. Sekarang tunjukkan surat-surat kendaraan kamu. SIM juga STNK, saya akan. Ucapan si polisi terhenti begitu melihat sosok kakek Sugiono. Tuan Sugiono? Si polisi tampak terkejut. Maaf, Tuan. Saya sudah mengganggu perjalanan Anda. Silahkan teruskan lagi berkendaranya. Lah, Ata terheran dengan ucapan si polisi kepada kakek Sugiono. Jadi saya nggak jadi ditilang, Pak? Tanya Ata. Enggak, Mas. Justru saya minta maaf tadi saya sudah menyuruh Masnya berhenti. Sekarang, sok dilanjutkan lagi perjalanannya. Ucap si polisi. Ata pun segera menstarter motornya. Ia melajukan kembali si ayang. Kok?
polisi yang tadi kenal sama Keke? Tanya Atta di tengah-tengah perjalanan. Anu. Kakek Sugiono bingung menjawab. Pasti dulu dia adalah polisi yang tugasnya ngerazia gelandangan ya. Pasti kakek pernah dirazia sama dia, kan? Makanya dia kenal sama Keke. Klek. Kakek Sugiono dan Ferguson kompakan menelan ludah. Rumah kakek di sebelah mana? Tanya Atta setelah si Ayang berhenti di depan sebuah rumah yang benar-benar besar bak istana. Kakek Sugiono lah yang menyuruh untuk berhenti di tempat tersebut. Atta tampak celingukan. Mencari keberadaan gubuk atau rumah kecil di sekitar sini. Tetapi sama sekali tak ada. Ini rumah kakek. Kakek Sugiono menunjuk rumah bak istana tersebut. Ini. Atta memperjelas sambil menuding rumah di hadapannya. Iya, ini. Terang kakek Sugiono. Jadi kakek tua-tua begini masih bekerja di rumahnya orang. Maksudnya? Kakek Sugiono kebingungan dengan ucapan Atta. Ini rumah majikannya kakek, kan? Tanya Atta. Bukan. Ini adalah rumah kakek sendiri. Dan kakek masih memiliki lagi rumah-rumah seperti ini di berbagai wilayah. Hahaha, kakek lagi bercanda, kan? Atta seketika tertawa. Ia masih belum percaya dengan ucapan kakek Sugiono. Kakek tak sedang bercanda, Atta. Maksudnya, ini beneran rumah kakek. Ya, ini rumah kakek. Jadi kakek adalah orang kaya. Ya, kakek adalah orang kaya. Dan kekayaan kakek adalah milik kamu juga. Karena kamu adalah pewaris tunggal kakek. Seketika tubuh Atta pun tremor mendengar penjelasan tersebut. Langsung ke bab selanjutnya. Hari ini Ab 2 bab. Bab